Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa asid akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian PKH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sebelum kita masuk ke kajian, sebagaimana biasa mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar. Kita sambung dengan raditu billahi rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, kita mulai dengan baca kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir bacaan kita sampai hadis nomor nomor 291. Sudah masuk ke nafkah ya? Atau sekarang ini baru mau masuk nafkah? 295. Ya. Sorry, 290. Al-Yadul Ulya atau itu yang ngasih nafkah. Itu yang terakhir. Oh, oke. An Al-Badri itu yang terakhir. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil muttasili ila Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Hadis yang sekarang ini yang baru, hadis ke 294. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman ayyudaihi aman yakutu. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuh wa rawahu Muslim fi sahihihi bimaknahu qala kafa bil mar'i itsman ayyah bisa amman yamliku kutahu. Nah, minggu lalu yang ini udah kita terangin ya. Yang ini
Kalau ancaman buat perempuan yang tidak melayani suaminya adalah akan dilaknat malaikat, terus akan dimarahin atau ditegur diprotes oleh bidadari, maka orang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya, ancamannya adalah kafa bil mar'i isman. Kafa bil mar'i isman ini cukuplah, kalau bahasanya cukuplah seorang itu berdosa ayah bisa aman yamliku kutahu. Dia nggak ngeluarin sesuatu nafkah yang sebenarnya harus dia keluarin. Ya, bahasa kitanya nggak ngasih nafkah. Berarti dosanya kayak gimana? Ya dosanya dosa kafa bil mar'i. Ya udah termasuk gede gitu. Apakah minal kabair? Belum sampai minal kabair, tapi termasuk udah di pintu kabair. Di riwayat Muslim sama ya, maknanya sama, kafa bil mar'i isman ayah bisa. Kalau di sini ayyudoi'a, nggak ngeroin, kalau orang Betawinya bilang nggak ngeroin. Kalau di riwayat Imam Muslim yah bisa artinya menahan, harusnya dia ngeluarin, dia nggak ngeluarin. Di hadis berikutnya makin jelas lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfikan khalafa wa yaqul al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa, muttafaqun alaih. Nah, korelasinya kan gini. Ketika seorang suami ngasih nafkah kepada istrinya, itu kategorinya apaan? Kategorinya sedekah atau tidak? Kategorinya kan sedekah, sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca sebelumnya. Nah, ketika ini kita namanya sedekah, dampaknya apa kalau umpamanya kita mengeluarkan sedekah? Manfaatnya apa? Atau keutamaannya apa? Maka Imam Nawawi ngambil di sini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, tidaklah satu hari di setiap pagi itu kecuali ada dua malaikat, yang satunya berdoa Allahumma ati munfikan khalafa, yang satunya lagi berdoa Allahumma ati mumsikan talafa. Yang satunya berdoa ya Allah berikanlah ganti buat mereka-mereka yang sudah menafkahkan hartanya. Bahasa kitanya gampangnya, ya Allah ganti buat orang-orang yang sudah mengeluarkan sedekahnya. Kan kita tadi bilang orang suami ngasih nafkah kepada istrinya dianggap sedekah, terus rugi dong gua kalau saya ngasih. Kan didoain malaikat. Malaikat doainnya ya Allah ganti tuh yang dikeluarin. Umpamanya suami ngeluarinnya 1 juta, ya ganti ya Allah 1 juta atau 10 kali lipat. Terus suaminya mau dapat yang gedean lagi, kasih dia 2 juta. Biar doanya 2 kali lipat kan, atau 10 kali lipat. Ya minimal adalah sama, maksimalnya atau normalnya sekali 10. Kan al-hasanatu bi asyri amsalihah. 1 kali 10 dia ngeluarinnya 1 juta, maka didoainnya supaya dapat 10 juta. Dia ngeluarinnya 2 juta, didoainnya dapat 20 juta. Sekarang mau 10 juta, mau 20 juta. Kan gitu. Ketika kita mau gedean dikit, ya ngasihnya gedean lagi. Terus begitu sebaliknya, ketika kita nggak ngasih, malaikat yang satunya kan mendoakan negatif ya. Ya Allah, jangan kasih orang yang tidak menafkahkan hartanya. Nah, menginfakkan didoain, nggak nginfakin didoain supaya nggak dapat rezeki. Pertanyaannya pengen dapat rezeki atau enggak? Nah, makanya ibu-ibu kalau kepengen niatnya dapat uang nafkahnya gedean, penawarannya gini, Bang, mau dapat rezeki lebih banyak enggak? Kalau mau didoain malaikat rezekinya lebih banyak, ngasihnya lebih banyak. Teorinya kan kayak gitu.
Kalau mau pas-pasan ya sama bulan yang kemarin aja. Tapi kalau umpamanya mau lebih, baginya yang lebih. Nah, terus gabungan dari sini, malaikat aja ngedoain, masa bini nggak ngedoain? Harusnya kan gitu ya. Ketika si istri ini suaminya ngasih nafkah berapapun yang dikasih, ya malaikat aja ngedoain, masa kita nggak doain gitu? Kita yang selaku penikmat ya, penikmat nafkah itu, masa kita nggak ngedoain suami kita? Nah, ketika kita doain suami kita, maka kan akan terjadi hubungan emosional yang positif. Suami ngasihnya enak, istri juga nerimanya enak. Dia ngedoain suaminya apalagi sampai dengar doa istrinya. Itu karena didoain, suaminya bilang apa? Besok gue tambahin dah. Gitu. Tapi ketika suaminya nggak pernah dengar doa istrinya, gue nggak nambahin. Doain aja susah, apalagi nambahin. Gitu. Nah, walhasil ini dua hadis yang terakhir kita baca ini, ya, di hadis 293 konsepnya nafkah suami kepada istri merupakan sedekah. 294 dosa lo kalau misalnya nggak ngasih nafkah ke istri. 295 kalau kita ngasih nafkah, sebesar yang kita kasih nafkah, sebesar itu juga doa malaikat kepada kita. Jadi hadis 294 sama 295 ini hadisnya perempuan nih. Hadis yang membela perempuan. Kalau hadis laknat malaikat sama protes bidadari, hadisnya orang laki-laki. Ini hadisnya orang perempuan. Jadi kalau suaminya lupa, kasih lihat selangkah lagi Anda masuk surga, kasih lihat, wah nih. Kalau istrinya lupa, kasih lihat itu kewajiban istri, kan enak. Baik. Terus yang enaknya yang mana? Yang enaknya ini hadis netral. Hadis yang netral, hadis 296. Ini buat laki-laki bisa, buat perempuan juga bisa. Hadisnya wa anhu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati makana ala zahri gina wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah, rawahul Bukhari. Ini hadisnya netral ya, sekalipun ini di babnya adalah bab nafkah terhadap keluarga. Al yadul ulya, tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bahasa yang lainnya, yang memberi lebih baik daripada yang nerima. Terus bahasa aplikasinya, yang memberinya yang laki-laki, ya laki-laki lebih mulia dibanding perempuan. Yang memberinya perempuan lebih mulia daripada laki-laki. Kan netral tuh. Ketika perempuan banyak memberi, maka dia lebih mulia dibanding laki-laki. Ketika laki-laki yang memberi, maka dia yang lebih mulia daripada perempuan. Pertanyaan berikutnya kan, mau yang mana? Mau milih yang mana? Milih yang al-ulya atau milih yang sufla? Kan perempuan selalu bilang nih, ibu selalu bilang, bang, mau al-yadul ulya khairum minal yadis sufla gak? Terjemahannya kan bukan harus laki-laki. Terjemahannya perempuan juga bisa jadi yang ulya. Laki-laki bisa menjadi yadul ulya, perempuan juga bisa menjadi yadul ulya. Sekalipun untuk bab nafkah, tetap ya, konsep dasarnya adalah laki-laki disuruh ngasih nafkah kepada keluarganya. Terus ketika kita mau menjadi yadul ulya, siapa yang paling berhak untuk kita kasih? Wabda biman ta'ul. Yang harus kita kasih duluan adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jelas suami tanggung jawabnya adalah di keluarga, berarti mulailah dari situ. Ketika istri punya duit,
istri berpenghasilan, siapa juga yang harus diberikan? Tetap adalah keluarganya. Mungkin bawahnya jatuhnya ke anak, boleh juga ke anak lebih afdol ketimbang ke suami. Karena itu para istri biasanya ngasihnya kemana? Ngasihnya banyakkan ke anaknya daripada ke suaminya. Karena kan konsepnya ya, suami bukan tanggung jawab istri. Anak masih bisa menjadi tanggung jawab bapak, tapi juga tanggung jawab istri. Kalau istri tanggung jawab suami, anak tanggung jawab suami. Suami kena dua-duanya, kalau istri kena cuma satu doang, ke anak doang. Sekalipun ke anaknya itu setelah suami, setelah tanggung jawab suami. Terus kan alasan suami ketika diminta sama istrinya jawabnya apa? Gue lagi nggak punya duit kan gitu. Lagi nggak ada nih, lagi pas-pasan. Ketika suami bilang lagi nggak ada, sebenarnya ada nggak? Ada, cuman sedikit kan gitu. Banyak kan suami kayak gitu kan saudara. Ketika dia minta, dia bilang kagak ada, sebenarnya ada, tapi buat istilahnya buat kantongnya dia. Jawabannya di sini kan, wa khairus shadaqati makana an zuhri gina. Sebaik-baik sedekah adalah ketika kita lagi kepengen kaya. Kepengen kaya. Taruhannya kan di sini ya, taruhannya Zat. Taruhannya kalau kita ngeluarin, malaikat akan doain, dan doanya malaikat mustajab. Allah juga janji akan ngasih balikannya. Cuma secara zahirnya kan kita ngeluarin berarti berkurang. Tapi secara imaninya kita ngeluarin sebenarnya jadi nambah lebih. Nah, kalau kepengen lebih, justru di sini yang hebatnya gitu. Yang hebatnya nggak apa-apa dah. Saya nafkahin keluarga saya di tangan saya sendiri, nggak punya apa-apa kecuali buat ongkos ojek pulang balik atau buat makan siang di warteg doang. Cuman suami mau nggak kayak gitu? Nggak paling nggak tambahin buat rokok gitu kan. Kalau orang yang ngerokok, tambahin buat rokoknya, tambahin buat ngopinya. Orang yang lain lagi di tempat yang lain ya, tambahin buat nontonnya. Ini yang negatif nih, tambahin buat sawerannya ya. Ini udah yang negatif. Nah, ini kan udah tambahannya udah banyak banget gitu. Jadi yang enak di sini siapa? Yang enak kan masih di dia. Kalau umpamanya kita pengen cakep, seharusnya kan yang enak bukan di dia, yang enak bukannya di kita ya, yang enak di belahan yang kita kasihin. Cuman yang namanya manusia kan punya ego, dia juga punya keinginan. Dia mau ngeluarin, tapi dirinya sendiri kan aman. Dirinya sendiri masih cukup. Ini standar normal ya. Tapi yang ditawarin di sini kan enggak. Mau hebat, ya lebihin. Kitanya kurangin gitu. Itu kalau mau hebat. Bahasa yang gamblangnya, mau gajinya 10 juta atau rezekinya jangan gaji. Mau rezekinya 10 juta. Ya keluarin sedekahnya 1 juta. Mau rezekinya 5 juta, ya keluarinnya 500.000 aja. Tapi kalau saya ngeluarin 1 juta, duit saya jadi gimana? Tadi saya nggak bisa ngopi, nggak bisa beli rokok. Kan niatnya di sini. Bahasa kitanya nih, taruhannya di situ. Ketika taruhan keimanan kita menang, maka akan terjadi mukjizat, akan terjadi suatu yang luar biasa. Allah akan ngasih sesuai dengan tadi konsep 1 kali 10. Ketika kita nggak percaya, akhirnya kita sedekahinnya cuma 100.000 doang, maka rezekinya cuma 1 juta. Nah, di sini orang jarang yang berani gambling ya, gambling. Mungkin termasuk saya juga kadang kurang berani. Mungkin kebanyakan kita kadang kurang berani. Nah, di sini kan yang selalu digembor-gemborkan Ustaz Yusuf kan di sini nih.
Terus kan beliau kan selalu bilang, mana buktinya, siapa buktinya? Kan beliau selalu bilang, nih, kan dia nunjuk dirinya sendiri kan, aneh udah ngerasain, inti belum ngerasain. Kan kepada saya juga selalu bilang, Ustaz mau ganti mobil, ya sedekahin mobilnya. Mau ganti, jangan naik apa, jangan naik Mars terus gitu. Ya jual Marsnya, sedekahin. Nanti berapa sebulan lagi mungkin udah ganti yang lebih bagus ya. Abangnya kakak saudara jauhnya jadi Juke gitu kan. Atau jadi Nissan GTR gitu. Nah, tapi jual dulu. Ketika ditawarin jual dulu, itu kan tantangan berat itu. Lepas enggak. Teori kesederhanaan kita kan bilang, kan gue masih butuh buat kemana-mana. Kalau bahasanya Ustaz Yusuf nih, nih kita butuh sewa aja sebulan Avanza, berapa sebulan? 5 juta kan? Jual tuh Mars, kan laku, taruhlah 100 ya, atau 90. Sedekahin ituannya, minimal setengahnya. Kalau mau cakep 75%-nya, 5%-nya, 25%-nya, 5 jutanya buat ini ya, buat rental. Kurang 2 bulan rentalnya, kurang 3 bulan rentalnya, 3 bulan baru dapat iniannya, dapat Juke datang. Aji Juki datang. Cuman berani atau enggak Ustaz? Ini rata-rata kita kan pada enggak berani. Belum nyampe. Ya Allah. Terus nah, buat yang belum nyampe, ya maka bermainnya di bawah. Bermainnya di kelas menengah, ini kelas bulu, bukan kelas berat ya. Ini kelasnya adalah waman yasta'fif yu'ifahullah, waman yastagni yughnihillah. Mainnya di sini. Ketika kepengen hebat, main kelas berat, mainnya di wa khairus shadaqati makana an zahri gina. Ini kalau mau main kelas berat. Tapi kalau mau main kelas biasa, waman yastagni yughnihillah, waman yasta'fif yu'ifahullah dulu ya. Barang siapa yang merasa berkecukupan, maka Allah juga akan ngasih dia cukup. Tapi kalau dia mau waman yastagni, barang siapa yang merasa dirinya itu kaya ya, lebih, maka Allah juga akan melebihkan dia. Tinggal perasaan aja. Orang kan ada ya, yang mobilnya, rumahnya udah segitu, mobilnya udah bagus kayak gitu, tapi perasaannya masih kurang aja. Gajinya udah cakep kayak begitu, tapi masih merasa kurang. Berbeda dengan orang, gajinya standar UMR, tapi bisa enjoy, bisa berkah. Dia masuk yang mana nih? Yang masuk dua-duanya masuk nih. Tapi kepengen yang lebih kepengen ningkat, kepengen jauh, ya mainnya di sini. Kalau di sini kan cuman untuk diri sendiri, perasaan untuk diri sendiri. Kalau yang wa khairus shadaqati kan action nih, pakai gebrakan ya, pakai gebrakan yang berani. Nah sekarang kita masuk yang berani atau masuk yang udah cukup yang ini aja dah. Ini juga udah cukup. Nah udah cukup ya udah. Maka kita kelasnya nggak naik. Kelasnya di kelas di situ aja. Kelas di ya udah cukup. Ya. Nah seharusnya sekali-kali lah, sekali-kali cobain gitu, cobain setengah gaji buat sedekah. Wah elah,
Berapa ya, berapa gajinya? Jangan ngitung saya gajinya apa. Orang yang gaji kalau 10 juta mah enak. Cukup di rumahnya 5 juta. Terus berani gak sedekah 5 juta? Nanti kan orang yang penghasilan 5 juta, sedekahnya kan 2,5. Berani gak nyedekahin 2,5 juta? Kalau mau bukti yang ini, ya silahkan masuk ke situ. Nggak usah saya yang main yang 50.000 aja. Ya udah, resikonya juga rezekinya cuman mainan yang di 50 ribuan. Baik, ini babnya adalah bab mengenai hadis-hadis bab mengenai sedekah atau infak kepada keluarga ya, kepada keluarga. Nah, bab yang berikutnya adalah bab al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Ketika kita ngeluarin sesuatu yang kita nafkahkan ya, baik nafkah maupun sedekah, itu kita milihin yang mana? Kita milihin yang KW2-nya atau KW3-nya atau bekasnya atau yang barunya. Nah, di bab ini adalah bab al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Nah, mimma yuhib kan dari sesuatu yang dia senengin, wa minal jayyid yang KW-nya bagus, yang kualitasnya bagus. Bukan yang udah nggak bisa dipakai lagi baru disedekahin. Nah, dalilnya kalau Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kita kesempurnaan kita dibilang bir ya, kita dibilang baik, kita dibilang berani memberikan, itu sampai kapan? Sampai kita berani mengeluarkan mimma tuhibbun. Tadi itu kalau kita kiasin kepada nilai ya, yang saya seneng ya 50%-nya, berani gak 50%-nya? Enggak 25% aja, berani gak 25%? Enggak 2,5% aja, ya segitu dah. Nah, kalau kita mau sampai kepada puncaknya, kategorinya adalah harus mimma tuhibbun. Seneng enggak kalau dapat rezeki 5 juta? Senang, ya sedekah aja 5 juta. Susah Ustaz. Yakin secara ini mungkin udah, tapi secara ngangkatnya itu susah. Masih susah. Ya berarti kan keimanan kita itu masih kelas-kelas yang kayak gitu. Samalah kita sering memilih sholat sendirian ketimbang sholat jamaah. Sering kita belum bisa mengimplementasikan as-sholatu khairum minan naum. Kita sering belum bisa melaksanakan sholat tahajud, padahal kita tahu bahwa tahajud itu kualitasnya sangat istimewa, tapi kita belum bisa melaksanakannya. Padahal kan kalau mau, apa susahnya? Siapa sih di antara kita di antara orang Islam yang nggak bisa sholat subuh berjamaah? Kan nggak ada sebenarnya. Siapa sih di antara kita yang nggak bisa sholatnya berjamaah di masjid? Yang laki-laki kan dalam kondisi tertentu iya nggak bisa, ketiduran lah, capek banget lah gitu ya. Ini masih dimaklumin, sibuknya terlalu banget gitu. Ya. Tapi kan ini nggak 5 waktu ya. Paling dia secapek-capeknya, selelah-lelahnya ya harusnya 2 waktu nggak sholat di masjid, oke, 2 waktu. Tapi 3 waktunya. Nah sekarang di antara kebanyakan orang Islam 5 waktu nggak di masjid atau 4 waktu nggak di masjid. Kebanyakan kan 5 waktu nggak di masjid. Perbandingannya kan gampang kelihatannya. Lihat aja sholat subuh sama sholat Jumat. Kan perbandingannya itu. Jumat membludak kayak begitu, subuhnya cuman kayak begitu.
Baik. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha mimma tunfikun. Ini jelas banget ya. Panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya adalah anfiku. Anfikunya anfiku yang apaan? Min thayyibati ma kasabtum. Jadi dari KW1, bukan KW2. Dari KW1 maka sabtum. Wa mimma akhrajnakum minal ard. Kalau giliran duren, giliran buahan, kita bawa buahan yang busuk kita baru sedekahin atau buahan yang bagus yang kita sedekahin. Di sini kan wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini kan buahan ya. Hasil bumi, di antaranya adalah buahan. Nah, giliran buahan udah mau busuk kita atau kita kasih. Kalau tukang sayuran yang udah nggak laku sore kita baru ngasih, atau paginya kita sedekahin dulu tuh. Kebanyakan orang adalah nasi udah nggak laku, udah tengah malam baru sedekahin. Nasi apaan, entah padang, nasi warteg, nasi apa. Kapan mereka sedekah? Ketika nasinya udah di ujung tanduk. Berani gak pagi-pagi sedekah? Ayo yang mau makan sedekah. Bahasanya kan belum pulang modal aja belum pulang. Kan bahasanya kan kayak begitu. Nah, ya kelasnya kelas segitu masih. Nah, wala tayammamul khabitha mimma tunfikun. Jangan pilih yang KW3 atau KW4. Terus ini sekarang secara teori kan kita udah tahu, Ustaz. Nah, sekarang ini cara praktek ya. Cara prakteknya buat yang gajinya masih kecil, sebenarnya secara hitung-hitungannya masih gampang. Gampangnya adalah yang dikeluarin cuman iya sedikit. Cuman kan sedikit di mata orang yang gajinya gede. Buat dia kan gede, buat kita, buat yang gajinya gede itu kecil. Coba aja mulain. Mulainya kalau maaf nih kata-kata yang saya dengar bukan di ceramah ya, akan tapi di ini saya ngajak Ustaz Yusuf untuk ceramah di sini. Ustaz, audiennya orang miskin semua. Terus apa dibilang? Enakan ceramah sama orang miskin. Kenapa? Dapat gede dikit berasa. Kalau sama orang kaya sedikit, rezekinya nambah 10 juta, 100 juta kadang-kadang enggak merasa nambah. Buat orang kaya 100 juta nambah rezeki 100 juta, itu kagak berasa. Orang miskin nambah 1 juta aja udah berasa. Jadi kalau ceramah saya kena anak orang miskin, berasaan katanya gitu. Nah, berarti kan teman-teman yang masih rezekinya masih sedikit, jajal konsep yang ini, itu nanti akan berasa. Ketika berasa, mulai dah tuh main di situ rezeki. Nah, yang permasalahannya adalah apakah kita boleh sedekah niat supaya kaya. Niatnya jangan begitu. Niatnya lillah, ya Allah, saya sudah saya mengeluarkan sedekah karena Engkau. Terus kita minta, ya Allah, berikanlah aku rezeki. Mudah-mudahan sedekah saya Engkau terima, berikanlah saya rezeki. Jadi TikToknya tetap satu ya, enggak ke yang lain, tetapnya ke Allah. Nah, kalau modelnya kayak begini, maka secara hukum fikih ataupun secara akidah enggak ada yang salah. Karena tetap minta kepada Allah, tidak minta ganti dari orang yang kita kasih. Ya. Hadisnya mana? An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah wa huwa aktsarul ansari bil madinati malan min nakhl wa kana ahabu amwalihi ilaihi bayraha wa kanat mustaqbilatal masjid
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Qala Anas falamma nadalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innallaha ta'ala andala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayraha wa inna sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa zukhraha indallah fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bah dzalika malun rabih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin faqala Abu Talhah af'al ya Rasulullah faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi muttafaqun alaih. Ini ceritanya ini cerita respon sahabat ketika mendengar atau ketika tahu ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang merespon diantaranya adalah Abu Talhah. Abu Talhah itu orang Ansor yang paling kaya dari sisi pohon kormanya. Yang punya kebun korma paling cakep adalah Abu Talhah. Nah, beliau punya kebun korma namanya Bayroha. Posisinya di depan masjid. Rasulullah sering masuk lewat situ dan di situ kebetulan ada air dan Rasulullah minum dari air situ dan airnya rasanya beda gitu, rasanya adem atau enak. Terus ketika turun ayat yang tadi, ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Abu Talhah langsung responnya. Datang ke Rasulullah bilang, "Ya Rasulullah, innallaha ta'ala andala alaika, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kepada engkau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan ketahuilah harta atau barang yang saya miliki yang paling saya senengin adalah Bayroha. Tadi itu kebun di Bayroha. Udah wa innaha shadaqatun lillahi. Ini udah lillahi taala. Saya kepengen dapat birnya, saya kepengen dapat pahalanya dan terserah engkau dari Rasulullah mau ditaruh di mana terserah. Mau dibikinin sedekah, ini kurbannya diambil terus, mau dijual terus duitnya dipakai buat persiapan perang gitu ya. Pokoknya terserah dah. Terserah. Terus apa kata Rasulullah? Bah dzalika malun robih. Jangan ini banget. Ini apa namanya? Mahal banget. Ini bermanfaat banget. Nanti dia menguntungkan banget. Robih kan artinya menguntungkan. Ini buat investasi aja, dan waqad sami'tu ma qulta, dan aku juga udah dengar kok niat kamu itu. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Saya melihatnya atau saya berpendapat udah kamu nafkahkan, kamu infakkan, tapi jangan buat panitia masjid, tapi buat keluarga. Buat keluarga kamu. Bukan untuk panti asuhan anak yatim gitu, bukan untuk pesantren, bukan untuk pembangunan masjid, akan tapi untuk keluarga. Nah, untuk keluarga udah Abu Talhah kalau keluarga enakan di dia. Kalau kita nih, tapi Abu Talhah kan nggak bilang begitu. Kan kita kadang-kadang ya, udah lu bagi-bagi ke adik-adik lo, adik gua ngapain enakan di dia, biar aja dia berusaha. Kan kayak gitu. Bagi ponakan-ponakan lo tuh. Nggak enak aja. Dia punya tangan, dia punya kaki kok. Mendingan dia berusaha sendiri. Kata Rasulullah, enggak. Abu Talhah bilang af'al, udah ya Rasulullah, udah aku kerjain. Artinya kan sami'na wa ta'na. Ya, saya kasih ke iniannya. Saya kasihin dah. Tadi itu yang ahabul bustan ya, kebun yang paling disenengin, udah saya bagi-bagi ya Rasulullah. Siapa yang dibagi-bagi? Akhirnya kan Abu Talhah ngasihnya ke aqaribihi wa bani ammihi, keluarga dekatnya sama bani ammihi, keturunan pamannya, artinya sepupu-sepupunya.
misanan-misanannya. Dibagiin tuh, entah kalau bahasa sekarang berapa puun ya, entah berapa meter. Teorinya kayak gimana dulu orang dulu ngasih pohon korma. Mungkin kalau bahasa sekarang nih pohon ya kali ya. Buat lo 10 pohon dah. Buat lo 10 pohon. 10 pohon kan korma udah luar biasa tuh. Bagiin. Terus apa yang kita bisa ngambil pelajaran dari sini? Responnya Abu Tolha. Abu Tolha takut miskin enggak? Kagak. Yang dikeluarin KW2, KW3, KW1. KW1 separuh atau semua? Semua. Abu Tolha masih punya kebun, masih punya. Cuman yang KW1-nya kan yang di situ tuh, yang paling potensial. Kalau sekarang bahasa sekarang, berani nggak nyedekahin kontrakan yang paling strategis? Rukonya, kontrakan yang mana? Ini yang jarang kosongnya. Kan bahasanya kan garuk-garuk kepala. Garuk-garuk kepala berat. Ini kalau kita hitung-hitung, itu kalau bahasa sekarang ya, miliaran nggak yang diinfakkan Abu Tolha? Iyalah, miliaran. Berani nggak beliau? Berani. Paling jawaban kita, Anda belum kelasnya Ustaz. Ada belum kelas segitu. Ada kelasnya baru 100.000, 100 juta ada ini. Udah mentok udah. Ya karena kita beraninya segitu, maka kelas kita ya kelas-kelas bulu terus, nggak pernah naik ke kelas berat. Kelasnya Elias Pikal juga nggak masuk kan gitu. Kelas siapa tuh yang pemain kelas bulunya? Ya Allah. Ya, waktunya masih ada. Ya, selain tanggung jawab tadi, tanggung jawab berupa infak ya, berupa nafkah kepada keluarga. Ternyata juga tanggung jawabnya bukan itu doang. Sekarang ini kan orang kaya itu kebanyakan atau orang sibuk ya, kebanyakan bertanggung jawab kepada keluarga dari sisi nafkah. Tapi di luar dari nafkah dia kadang-kadang kurang peduli. Nah, di bab yang ini adalah bab wujuh amrihi auladihi al-mumayyizin wasairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi wa nahyihim anil mukhalafah wa ta'dibihim wa manihim min irtikabi manhiyun anhu. Ini kan bab kewajibannya dia untuk menyuruh keluarganya yang sudah mumayyiz dan semua yang di bawah kekuasaan dia untuk taatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka untuk bermukhalafah, untuk melawan perintah-perintah Allah dan mengingatkan mereka untuk jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan ini ada kewajiban non material, akan tapi kewajiban moral, nyuruh dia sholat, ngingetin ini halal, ini ngajak dia ke masjid. Nah, orang kaya tadi kita bilang, orang kaya sekarang ini kebanyakan tanggung jawabnya cuma dari sisi materi, mereka penuhi materi secara berlebihan, tapi dari sisi ininya kurang atau bahkan lalai. Kewajibannya apa? Posisinya mana? Yang tadi kita bilang nafkah wajib, yang ini juga ternyata hukumnya wajib, posisinya wajib. Bukan yang itu wajib ini sunnah ya. Mendidik atau mengarahkan keluarga sunnah, menafkahkan wajib. Maka kan orang itu udah benar ya, ngeluarin nafkahnya, ininya biar orang lain aja. Ini kan enggak. Bahasanya kan di sini yang itu wajib, yang ini juga wajib. Nah, orang banyak salahnya adalah di bab yang sini nih. Bab yang 38 ini mungkin ya, mohon maaf, mungkin kita banyak yang kategori ini
Artinya kita urusan dapur kita penuhin, tapi urusan sholatnya, urusan ketakwaannya, urusan keagamaannya kita kurang peduliin. Nah, kalau ini jadinya apa? Ya, saya tanpa ingin menunjuk kepada orang-orang tertentu, banyak bapaknya kiai, anaknya beleguk kalau bahasa Betawinya. Bapaknya ini cakep ya, ini ustadz atau dai kondang atau apalah namanya, tapi anaknya nggak kepegang. Nah, ini kan banyak cerita yang ini. Nah, itu salahnya di mana? Salahnya adalah mereka banyak menafkahi. Dari sisi nafkah mereka tidak lalai, tapi dari sisi takdib mereka lalai. Saya jadi ini banget Ustaz ya. Doain mudah-mudahan anak saya semuanya soleh dan soleha, anak bapak dan ibu juga soleh dan soleha. Saya sering ngenes gitu. Sering ya Allah harus gimana lagi gitu, kalau umpamanya sayanya ke masjid, anak saya enggak ke masjid. Saya sering tuh sebelum jalan ke masjid saya telepon, ayo turun, bapak tungguin. Ntar mau pulangnya langsung assalamualaikum langsung pulang, masa nggak apa-apa lah. Levelnya memang masih segitu, nggak apa-apa. Tadi kesini nih, ayo ngaji. Senyum dia, tapi habis baca Quran Quran. Subuh tadi kita main. Ayo kewajiban pahala inian apaan? Pahala pelajar apaan? Nimba pahala pelajar. Apa aja? Baca. Baca. Nah, kita itunya saya masih, yang atasnya gimana? Tadi juga Hanin. Ayo ikut ngaji ke bawah. Sampai kapan, Mbah? Sampai maghrib. Aku puasa. Ya enggak apa-apa, ntar sebelum keluar, sebelum selesai pulang. Buka, nggak masalah. Nggak tahu laki datang atau nggak di atas kali. Ya artinya kita harus ngingetin. Nah, barangkali ini mohon maaf ya tanpa menuduh. Yang di sini yang udah bapak-bapak, mungkin bapaknya bener, ibunya bener, anaknya. Nah, kita ngasih nafkahnya bener, tapi ngasih ininya gimana? Ngasih kewajiban yang ininya. Kan banyak di antara kita yang mungkin ya. Udah Ustaz, tapi diajak-ajak nggak mau juga, ngomongnya kayak gimana. Kan kita sering ngeluh kayak gitu kan. Saya bilang ponakan saya kurang nyindir apaan. Saya kurang sindir apaan ponakan saya, ayo ngaji. Udah pada pinter loh. Kalau bahasa orang Betawi kan dulu encing saya ngaji di sini dulu, ayah saya jalan, saya juga dipaksa-paksa untuk ikut. Ketika ada yang nggak ngaji, apa encing saya bilang, lu udah pada pinter loh, nggak mau ngaji. Ini bahasa ini saya transfer. Saya bilang gitu juga, lu udah pada pinter loh mau ngaji. Alasan enggak, bukan itu, Mi gitu. Tapi bla bla bla, alasannya banyak, panjang kali lebar. Kayak gimana? Ya, cobalah pakai teori-teori ya. Pakai teori-teori yang biar ponakan kita mau gitu. Ponakan kita mau gimana biar ikut. Dan jangan sampai naudzubillah min zalik ya. Nah, kita cakep tapi anak kita enggak cakep. Kita cakep, bini kita enggak cakep, atau kita ibu cakep, suaminya enggak cakep. Kan ini jadi beban sendiri. Secara psikologis sebenarnya beban ya. Beban udah gimana Ustaz, diajak nggak mau juga habis gimana. Maka jalan keluarnya adalah udah kalau nggak mau ngaji ke sini, nonton aja warung Ustaz. Nonton dah, ajak rame-rame nonton warung Ustaz. Sediain dah kopinya, sediain. Kacang gorengnya disediain, pisang gorengnya disiapin biar dia duduk di situ. Diganti bola jangan kasih, balikin lagi iniannya. Nah, ini aja habis selesai dulu, habis selesai baru bola dah, nggak apa-apa gitu. Harus pelan-pelan gitu. Wah, nanti sampai ketemu enak juga ya, ceramahnya enak juga tuh. Logikanya masuk sama aneh. Ya udah besok ikut pengajiannya kan gitu.
Nah, bisa gak kita ngomong kayak gitu? Sekarang, nah terus dalilnya mana Ustaz kita wajib peduli dari sisi ini ke keluarga kita? Dalilnya adalah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, kan yang disuruh kan bukan kita doang kan ya? Akan tapi wa'mur ahlaka, keluarga kita juga diperintahkan untuk apa? Yang paling pertama adalah bis-sholati. Wastabir 'alaiha, ya emang bakal potretnya yang tadi itu dia masih nggak mau dulu, dia masih susah dulu. Ya kita harus punya teori. Kemarin saya ngajarin di Kanwil Depak Jakarta Selatan. Ngajar guru-guru sama kepala sekolah. Guru-gurunya cuma guru terbatas. Kepala sekolah MAN sama MA yang ada di Jakarta Selatan. Lumayan banyak yang datang, sekitar 80 ya. 80 orang datang. Saya ingin ngajak, ayo kita ajak anak-anak didik ini untuk berinteraksi dengan Quran, berinteraksi dengan hadis. Tinggal nanti cari teorinya, teori yang paling tepat itu mana itu. Gimana biar anak-anak kita seperti kita. Mungkin ya, kalau isinya mungkin saya lebih pintar daripada guru-guru. Tapi kan metodenya saya belum tentu lebih pintar. Mungkin mereka lebih tahu celahnya kayak di mana. Ketika celahnya itu ada, caranya gini loh ngajarnya loh. Caranya kayak gini. Maka saya di sini ada guru SDIT ya. Nah, cobain aja. Kalau nanti umpamanya ibu-ibu ada yang berhasil mengajak dialog anak untuk berinteraktif dengan Quran dan hadis melalui media digital, media yang kita punya, kita minta di sini untuk cerita. Anak saya caranya kayak gini bisa. Barangkali teori itu cocok dengan kita. Ayo berbagi. Saya nyiapin kontennya aja. Dan saya kasih mereka mukadimah. Saya kasih mukadimah kemarin tuh. Saya di mana-mana ceramah. Untuk pertama kalinya saya pasti keluarin jurus jitu saya. Mana jurus jitu saya? Ini. Pasti saya keluarin ini. Kenapa keluarin ini? Ini nggak ada yang nggak kena. Semua orang kena. Semua orang yang mukmin kena ya. Kenanya gimana? Kita ngapain sih bapak-bapak kesini ngapain sih? Kalau bukan mikirin ini nih, mikirin kehidupan setelah kematian. Ngapain kita sholat? Ngapain sih kita patuh-patuh banget gitu? Jadi kenapa kita nggak bebas-bebas aja? Jawabannya kan ini. Karena kita memikirkan kehidupan setelah kematian. Kita mikirin ini ntar gimana? Kita mikirin nanti ini dia kayak gimana? Hisabnya kayak gimana? Jembatannya kayak gimana? Ujung-ujungnya kan ini. Terus saya bilang kepada mereka, kalau saya ceramahnya di Pondok Indah, saya akan klik yang ini dulu. Karena ini apa? Ini kurang mempan nih. Sekalipun mereka tetap mau masuk surga mau, tapi ini lebih mempan buat mereka ketimbang ini. Tapi ketika saya di daerah minus, maka saya akan lempar ini dulu. Ini dulu. Saya bilang, mau gak contohnya ya? Mbak, mau gak rumah kita seindah ini? Oh mau, kan gitu mau. Kalau yang ini apalagi, yang ini apalagi, bla 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 bla. Akhirnya kan jadi daya tariknya kuat itu. Kalau mau ke sini ya lewatin ini dulu dong, lewatin sininya selamat, lewat sini selamat mana ya selangkah lagi jawabannya. Selangkah lagi Anda masuk surga, selangkah lagi Anda masuk surga. Semuanya kan tuntunan sunnah ya, hadis semua tuntunannya. Nah itu ini teori globalnya. Nah kepada anak kayak gimana? Kepada anak ya bagi yang anaknya dianggap berhasil, tolong ceritain di sini. Kita berbagi. Saya teorinya kayak gini dan anak saya mempan. Mungkin ini ada yang mempan juga. Mungkin nggak mempan di anak yang lain ya.
teorinya beliau nggak mempan, nggak apa-apa. Kita ceritain lagi yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Paling enggak anak-anak kita semuanya bisa bapaknya baik, ibunya baik, anaknya juga baik. Sehingga kita masuk surganya bareng-bareng. Jangan kita baik, nanti kita digelendotin sama anak kita. Aturannya kita masuk surga jadi tertunda. Apalagi sampai gagal karena anak kita bilang apa, yang nyebabin anak kayak gini ya Allah, tuh orang tua anak yang yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kan kullu maulidin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Baik, ini iniannya. Tadi saya udah diingetin untuk buka sesi tanya jawab buat Riyadhus Shalihin karena waktunya sudah cukup. Kita akan pindah dengan Bulughul Maramnya. Baik, yang ingin bertanya seputar Riyadhus Shalihin saja. Bulughul Maramnya nanti sesi kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pembahasan mengenai amal ibadah orang tua dan anak ya. Ya. Tadi kan dikatakan kalau anak kan merupakan tanggung jawab orang tua. Ya. Kalau orang tua sendiri mengenai ibadah amalnya, apakah menjadi tanggung jawab si anak ketika kita lihat orang tua kita secara ibadahnya kurang gitu. Ya. Terus yang kedua, proses pembentukan anak dari didikan anak itu dari sejak kecil sampai dia itu tanggung jawab orang tua itu sebatas apakah setelah sudah menikah udah tidak menjadi tanggung jawab orang tua lagi atau sampai anak tersebut sudah menikah pun tetap masih menjadi tanggungan orang tua dari segi ibadah dan lain-lain gitu. Itu yang kedua. Terus tambahan lagi, benar nggak Tat? Kalau saya nggak tahu hadisnya ya, tapi saya berteori seperti ini. Saya belum jadi orang tua, saya sendiri belum menikah. Cuma saya berpikir pembentukan anak itu setuju nggak Ustaz? Kalau misalnya dibentuk sejak dalam kandungan. Iya. Lahir sampai ketika menjelang balik gitu kan. Anak itu sudah dibentuk akidahnya seperti itu Ustaz. Iya. Terima kasih. Ya. Secara fikih anak kewajiban orang tua bukan kewajiban anak. Nah, nanti kan orang tua, anak itu kan kapan sih usia anak ada usia, ada garis. Kalau garis kan nggak bisa dihapus ya, kapan aja. Nah, tapi kan kalau posisi dia sebagai anak yang wajib dinafkahi, itu kan selesai sampai dia sinur rusyd. Rusyd itu boleh 17, boleh 18. Ketika 18 tahun, sebenarnya orang tua udah nggak wajib ngasih uang, nggak wajib untuk mendidik, tidak wajib lagi. Dia berkewajiban membentuk anaknya itu mulai dari 0 sampai 18. Ada yang mengatakan sinur rusyd buat laki-laki 21 gitu. 20. Oke lah kita bilang nih, kita ambil jalan tengahnya 20. Maka orang tua itu harus mendidiknya sampai usia 21 tahun, harus ngasih nafkahnya sampai usia 20 tahun. Setelah 20 tahun tergantung dari usaha orang tua. Kalau orang tua usahanya udah maksimal, anaknya masih beleguk juga, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa yang terjadi dengan Nabi Nuh itu nggak salah. Itu kita boleh berdalil anaknya Nabi Nuh aja kayak begitu. Tapi kan Nuh udah berusaha kan, Nabi Nuh udah berusaha keras mendidiknya dengan benar, tapi anaknya masih kayak begitu. Nah, di mana letak kesalahan orang tua? Ketika dari 0 sampai 18 dia nggak apa-apain. Dia ngasihnya ngasih pendidikannya cuman begitu aja, sehingga ketika 21 adalah hasil dari 0 sampai 18 atau 0 sampai 21. Nah, orang tua terlibat dengan kesalahan anak yang dilakukan dari mulai balik sampai meninggal.
Positifnya dia dapat, negatifnya dia dapat. Nah, anak wajib gak untuk umpamanya orang tua salah. Anak kan kewajiban berbakti, bukan mendidik orang tua. Kewajibannya adalah berbakti. Berbakti kan lebih cenderung mengabdi. Kan anak bukan membentuk karakter orang tualah yang membentuk karakter anak. Terus permasalahannya kan kalau orang tua kita seperti itu, terus kita nih udah alhamdulillah ya, udah ikut pengajian, udah baik segala macam. Kita wajib gak ngajak orang tua? Di sini kan iniannya di surat Luqman ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi il fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Teorinya ada di situ, Ustaz. Teorinya adalah kita boleh-boleh aja ngajak dia, ingetin dia segala macamnya dia, tapi tidak menjadi tanggung jawab penuh kita. Kita wajib untuk berkewajiban moral ya, untuk ngajak dia, untuk membenerin beliau. Akan tapi sampai akhirnya kalau nggak bener-bener juga, maka wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita harus hormat, tetap kita harus ngirimin dodol lebaran, ngirimin macam-macam, sekalipun orang tua kita belum. Nah, yang cakep lagi kalau misalnya mau berbakti, ya orang tuanya diajak ngaji. Di mana ngaji di mana? Udah be ayah anterin. Babe mau ngaji di mana? Ayah yang sopirin. Jam berapa? Subuh, ayo. Ada kebulinya atau nggak ada kebulinya nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Babe senang apa? Senang zikir, mau ikut di Ustadz Anu ya. Ayo kita anterin. Nah, kewajibannya cuma di situ, Ustaz. Nah, untuk kasus didik, kita belajar dari Abdurrahman aja nih. Abdurrahman ini. Nah, Abdurrahman ini emang bisa ngajarin sejak umurnya masih udah dari bayi, udah lahir ya. Kan kagak. Pasti ini karakternya kan dibentuk dari kandungan. Ini kan ceritanya Abdurrahman. Ya. Ini Abdurrahman bisa umurnya 3 tahun kan? Sampai umur 2 tahun tuh belum bisa ngomong. Jadi dalam 1 tahun dalam 1 tahun udah bisa baca dan hafal Quran.
قطع الجرية هزي إليك بجذع النخلة تساقط أن أكلم يوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك فأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويلا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون يوم في ضلال مبين وعندهم يوم الحسرة قضيت أمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Luar biasa ya. Saya senang banget kalau ngelihat kan senang banget saya ngelihat kayak gini. Saya suka candain kan kalau saya ceramah, saya ngeliatin ini, saya selalu bilang, saya akan bilang sama istri saya, "Ma, enak ya, punya anak 3 tahun udah hafal Quran." Kan istri saya akan menjawab, "Ya udah terlambat lah, anak kita kan udah kelas 1 SMP." Ya dari mama baru. Ya. Tapi yang serunya bukan itunya, serunya ya tadi itu kecil bisa kan ini nggak mungkin ya langsung 2 tahun selama setahun diajarin bisa kayak gitu kan nggak, itu pasti udah mulai dari kandungan udah disiapin gitu, siapin bapaknya hobinya Quran, ibunya juga hobinya Quran, nyambung deh. Tentu di sini ada tangan Allah, mana bisa sih secara logika 3 tahun udah hafal kayak begitu Pak, kita aja ngapalnya nggak begitu, itu kan normal banget ya. Ya Allah ya Rabb.